Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian yang saya banggakan, masih mempelajari tentang kompetensi dasar 15, yaitu mendiagnosis kerusakan kopling, yang mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan konstruksi kopling, ya, di mana waktu itu bagian-bagian kopling yang seperti ini sudah kalian kenali. Ada kanvas kopling, ada pegas kopling, dan sebagainya dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tanda-tanda kopling mobil mengalami kerusakan. Jika kopling mobil minta diganti atau rusak, itu sebenarnya bisa dideteksi sejak sedini mungkin. Karena gejalanya bisa dirasakan pengemudi saat berkendara. Oleh karena itu, kita sebagai pengendara harus mengetahui hal itu atau peka. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan keamanan selama berkendara. Selain itu, mengetahui sejak dini juga meminimalisir kerusakan pada komponen lain yang tentu akan memakan biaya lebih besar untuk perbaikannya. Oleh karenanya, mari kita kenali tanda-tanda kopling rusak berikut ini. Dan jangan lupa, apabila mobil tersebut memiliki tanda-tanda tersebut, segera dicek kondisi mobil dan lakukan perbaikan. Tanda-tanda yang pertama. Yang pertama yaitu power mobil berkurang atau tenaga mobil berkurang. Perlu diketahui, tidak selamanya tenaga mobil yang kurang itu, atau kita istilahkan dengan ngempos, disebabkan oleh mesin. Kopling yang slip atau mengalami kerusakan juga bisa membuat sebagian tenaga mobil berkurang. Akibatnya, mobil tidak kuat menanjak dan akselerasi mobil menjadi lebih lambat dari biasanya. Tanda-tanda kopling yang rusak ini biasanya juga diiringi dengan bunyi ketika pedal kopling diinjak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kampas kopling sudah mulai habis dan pegas kopling yang mulai lemah. Tanda yang kedua. Yang kedua yaitu tercium bau gosong atau terbakar. Bau ini biasanya berasal dari kanvas kopling yang bergesekan dengan flywheel atau roda gila. Gesekan yang terjadi ini membuat temperatur meningkat dan menimbulkan bau terbakar saat slip. Dalam kondisi normal, hal ini terjadi jika berada di jalan yang menanjak. Jadi itu normal kalau di jalan yang menanjak seperti di puncak tercium bau gosong atau bau terbakar. Namun jika hal ini terjadi di jalan datar, maka itu merupakan gejala sudah terjadinya kerusakan pada kopling. Jika terus dibiarkan, akan membuat kanvas kopling tergerus dan cepat habis. Tanda yang ketiga. Perpindahan gigi terasa sulit. Tuas transmisi yang biasanya digunakan untuk memindahkan gigi terkadang mengalami kesulitan. Penyebabnya bukan hanya masalah sistem transmisinya. Kopling yang mengalami kerusakan juga bisa jadi pemicu perpindahan gigi ini terasa sulit. Dan jika kopling keras dan jarak tekannya pendek, maka transmisi juga akan sulit dikendalikan karena tenaga mesin belum 100% terputus.
Ini gejala lain dari kondisi kanvas kopling yang tipis. Oleh karenanya, kopling perlu diperbaiki. Lanjut ke tanda-tanda kerusakan kopling yang keempat, RPM atau kecepatan mesin tinggi, namun kecepatan kendaraan rendah. Ketika kopling mobil sudah sangat lemah, kopling akan sangat sulit menghubungkan tenaga mesin ke transmisi dengan sempurna. Akibatnya, ketika mesin dihidupkan, lalu gigi persneling dimasukkan, dan kopling dilepas, mobil tidak segera mau jalan. Kondisi lain juga, mesin hanya terdengar meraung dan tidak diimbangi dengan peningkatan kecepatan kendaraan. Ini tentu berdampak pada kondisi top speed mobil yang lebih rendah dari biasanya. Jika gejala ini muncul beriringan dengan gejala-gejala di atas, bisa dipastikan kanvas kopling menipis dan kemungkinan ada kerusakan pada bagian-bagian kopling yang lain. Yang kelima, di sini saya tunjukkan gambar ada pedal kopling, ada pedal gas, ada juga pedal rem. Nah, karena materi tentang kopling, tanda-tanda kerusakan pada kopling yang kelima yaitu pedal kopling bergetar atau bersuara dan berat saat diinjak. Nah, getaran yang kuat pada pedal dan diiringi bunyi lahar saat diinjak, ini sangat dirasakan oleh kaki kiri kita pada saat menginjak pedal kopling. Ini gejala dek lahar atau rilis bearing mulai rusak. Solusinya tentu mengganti dengan yang baru. Yang diganti adalah rilis bearingnya atau bantalan pembebas namanya. Dan jika kopling terasa berat, ini disebabkan kanvas kopling yang lebih lengket dengan roda, pegas pengembali terlalu keras, kabel kopling kotor. Oleh karenanya, jika pedal terasa berat dari biasanya, sebaiknya kita segera periksa dan pastikan tidak ada kerusakan pada sistem penggerak kopling. Kalau ada sistem penggerak yang mengalami kerusakan, segera diperbaiki. Demikianlah tanda-tanda kerusakan kopling yang kita ketahui bahwa masalah kopling tidak melulu karena kanvas atau plat saja. Untuk itu, kenali dengan baik kondisi kendaraan kita demi kenyamanan dan keamanan berkendara. Jika memang diperlukan, silakan lakukan perbaikan. Sampai di sini penjelasan saya tentang tanda-tanda kerusakan pada kendaraan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.